Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Agung Fahmi Pribadi. Di video kali ini saya mau buat video respon tentang pertanyaan dari teman-teman di video sebelumnya yang membahas tentang kurs 100 juta. Jadi ada beberapa pertanyaan ya, saya mau coba jawab. Pertanyaannya banyak. Oke, langsung aja ya. Ada beberapa pertanyaan, banyak. Ini mungkin nggak terbaca semua, tapi beberapa coba saya bantu jawab. Ada yang nanya, aduh ribut, bentar ya. Oke, jadi video yang mau saya jawab pertanyaannya itu ada di atas ya, di atas mana ya? Di atas sini mungkin. Oke, pertanyaannya, Bang mau tanya, tahun kemarin saya dapat pinjaman KUR 50 juta. Nah, ini angsuran saya tinggal 9 bulan, mau saya top up, saya mau mengajukan yang 100 juta, apa mungkin disetujui? Pada dasarnya pinjaman itu harus lunas dulu, KUR-nya harus lunas. Setelah itu ya udah tinggal hubungin marketingnya, sampaikan aja mau top up. Itu pasti kalau sesuai ketentuan ataupun nggak ada pembayaran yang menunggak, pasti langsung diproses. Nah, pertanyaan berikutnya langsung auto like, share dan subscribe katanya kan. Bang mau tanya, kalau pinjaman 100 juta apakah langsung cair 100 juta bersih, apa masih dipotong administrasi Mas? Kalau KUR itu nggak ada administrasi, nggak ada biaya potongan apa-apa, jadi bersih. Kemudian ini agak panjang ya. Pertanyaan berikutnya, halo Mas, kalau usahanya itu di bidang jasa apakah bisa? Sebelumnya usaha jasa panggilan, sekarang merambah punya toko sendiri. Tokonya baru berjalan 1 bulanan tapi terdampak PPKM. Berarti kan dari panggilan bisa punya toko kan, berarti usahanya meningkat. Kemudian apakah bisa? Sesuai ketentuan bisa, karena kita juga ada program KUR PPKM baru. Dan nanti apakah harus ada surveyor datang atau cukup SKU? SKU itu surat keterangan usaha ya. Jadi kalau surveyor itu emang harus ada, setiap pengajuan pinjaman itu harus disurvei ya, itu harus disurvei karena itu yang menentukan pinjaman itu bisa diproses atau tidak. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya, mana ya yang menarik. Batas waktunya berapa tahun Mas? Nah, kalau KUR itu nggak KUR ya, nggak hanya KUR, yang untuk usaha, pinjaman untuk usaha itu rata-rata kalau untuk modal usaha dia batasnya 3 tahun, tapi kalau untuk pinjaman investasi dia bisa sampai dengan 5 tahun. Pertanyaan berikutnya, Mas, untuk dapat berita update realisasi kurs 100 juta tanpa agunan bisa dapat informasinya di mana? Nah, ini pertanyaannya ya pasti langsung ke perbankan atau jasa lembaga keuangan yang melayani ya, langsung aja ke situ pasti dijawab kok. Bang, kalau kita plafon 100 juta kita angsur 6 bulan sekali bisa enggak dan berapa rinciannya? Oh, berarti maksudnya ini pertanyaannya musiman. Jadi kalau di perbankan itu bisa bayar bulanan, bisa juga musiman. Biasanya musiman itu untuk pelaku usaha pertanian atau peternakan, jadi bayarnya sekali musim ketika panen, ya kan? Pertanyaan berikutnya, ini cukup banyak pertanyaan-pertanyaannya ya. Saya hanya ngambil garis besarnya aja. Nah ini, maaf mas mau tanya, ini masalah persyaratan. Ini kan harus ada SKU, ini harus ada bukti usahanya kan. Kalau misalkan usahanya jual baju tapi kita nggak ada toko, di rumah aja, itu bisa nggak? Jadi gini, mungkin dulu jualan harus pakai toko, tapi sekarang jualan itu kan bisa online, bisa di rumah. Malah sekarang memang zamannya udah bergeser, daripada kita harus nyewa toko yang menimbulkan biaya tiap tahunnya.
lebih bagus jualan online di rumah. Jadi pertanyaan ini bisa dijawab bisa atau tidak. Kalau usahanya online bisa, malah sekarang itu lebih diprioritaskan usaha online. Kalau SKU kan kita minta dari pejabat setempat gitu ya. Itu pertanyaannya, itu jawaban dari pertanyaan itu tadi. Saya jualan di pinggir jalan, bisa ambil nggak bang? Bisa, karena memang tujuan dari kredit untuk usaha ini pelaku usaha bisnis mikro, kecil dan menengah gitulah. Next, kalau usahanya persawahan bisa nggak? Oh bisa lah, ini kan yang sama kayak tadi sih pertanyaannya. Jadi kalau persawahan itu termasuk jenis pertanian, karena ada 4 sektor yang bisa dilayani di perbankan: jasa, perdagangan, pertanian, sama industri. Jadi persawahan ini termasuk dari tadi pertanian atau peternakan gitu. Next question, bantuannya mas, ini rencana mau mengajukan pinjaman 100 juta sampai 150 juta angsuran 60 bulan. Kebetulan saya usaha pencucian motor, mobil, truk dan lain-lain. Sudah berjalan beberapa tahun dan lumayan. Wah, ini panjang nih ceritanya nih. Jadi saya ingin memperbesar tempat dan menambah usaha salon kecil-kecilan. Kalau memang bisa dengan keadaan seperti sekarang, saya ingin mengajukan apa di unitnya langsung pusat atau gimana. Kalau kondisi pandemi gini sebenarnya nggak ada halangan loh. Kalau misalnya mau ngajukan ya silakan ngajukan, itu nggak masalah. Jadi mau nambah ya silakan ke perbankan yang sekitar, cari bank atau lembaga keuangan yang menurut teman-teman bisa ngajukan, silakan gitu. Sama nih pertanyaannya, kalau saya usaha tani bisa enggak? Ya, bisa. Coba ambil yang musiman, yang bayarnya ketika panen saja gitu. Jadi nggak bulanan. Kalau usaha bengkelas bisa apa enggak? Aduh, ini sama juga pertanyaannya. Bengkelas itu jasa, jadi boleh. Kecuali usaha-usaha yang dilarang pemerintah ya, kayak jual senjata tajam itu nggak boleh, narkoba nggak boleh. Next, mana lagi pertanyaannya ya? Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Mungkin nanti berikutnya saya buat video lagi untuk pertanyaan berikutnya. Kalau baru mau buka usaha, belum dapatkah ngajukan pinjaman? Nah, kalau misalnya untuk usaha itu biasanya lebih diprioritaskan yang udah berjalan 6 bulan. Jadi kita bisa lihat keuangannya, omset itu bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya belum ada usaha, untuk memulai usaha baru itu bukan nggak bisa sih sebenarnya, karena program super mikro itu pun sebenarnya untuk ditujukan ke yang baru mau mulai. Jadi coba konsultasikan aja ke marketing atau langsung ke lembaga keuangan yang ada di dekat kita. Coba aja datang, pasti akan dijelaskan secara detail. Oke, jadi cukup sekian video ini ya, saya buat jawab pertanyaan-pertanyaan. Semoga video ini bermanfaat pada teman-teman. Yang mau nanya juga nggak apa-apa, silakan, mau di video yang tadi atau di kolom komentar ini, nggak apa-apa, yuk silakan, saya coba jawab sebisa saya. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe, like dan share video ini. Thank you.